Yang kedua, masalah kesehatan juga penting. Kan, karena itu tadi, karena kesehatan tentu berkaitan erat dengan bagaimana kemudian seseorang bisa bertahan dan lain sebagainya. Bagaimana wabah tidak berkembang dan lain sebagainya. Mhm. Pendidikan penting nggak? Penting juga. Nggak, apakah bisa bisa misalkan kita liburkan, kita hilangkan satu satu apa, 1 tahun ajaran gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu COVID-19 ini sampai kapan. Iya. Kalau di Siapa yang bisa ranking Kak menjawab? heeh, kalau di ranking dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, seharusnya nih mana sih kalau di ranking 1, 2, 3 mana dulu sih yang harus sebenarnya diperjuangkan gitu? Ya begini, itu sama sama dengan kita bertanya mana ayam dulu, mana telur dulu. Dua-duanya, tiga-tiganya berkaitan. Mhm, Tiga-tiganya berkaitan kalau menurut saya. Bicara hak warga negara itu kan begini ya, hak asasi manusia itu nanti mungkin pas pas bagiannya Mas Haris Ashar bisa ngejelasin. Tapi saya curi start di awal. Hak asasi manusia itu ada sifatnya derogable right dan non-derogable right. Derogable right itu adalah hak yang bisa disimpangi gitu ya, dengan tergantung kondisi negara. Mungkin ini yang disebut dengan derogable right. Pendidikan itu termasuk derogable right. Masa dalam masa perang misalnya pendidikan bisa di-stop apa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada yang sifatnya non derogable right. Derogable right itu justru hak-hak yang sifatnya lebih ke sipil politik. Orang nggak bisa dihalang-halangi hak dia untuk beribadah pada kondisi apapun, dalam kondisi perang sekalipun, orang tidak bisa dia disiksa dalam kondisi perang sekalipun, begitu. Jadi kalau bicara hak atas kesehatan, bicara hak atas, pendidikan dan hak atas, penghasilan dan lain sebagainya, itu semuanya berada di dalam, konteks yang non-derogable right. mhm. Meskipun kemudian di antara 3 itu gitu ya, iya karena kan yang non-derogable right yang non-derogable right itu hak hidup, hak beragama, ya kan, hak untuk menyatakan, bukan menentukan, keyakinan, itu kan tidak bisa dihalang, hak untuk tidak disiksa gitu. Tetapi kan Oke. masalahnya bukan di situ, masalahnya ya tadi. Jadi kalau saya sih memang kalau dipaksa harus me-ranking, pasti kemudian o eee eee, yang pertama kita harus lakukan adalah, pertama jangan sampai ada orang kelaparan dulu, yang kedua jangan sampai ada orang meninggal terlebih dahulu, gitu. Tapi Oke, kan masalah mhm, pendidikan kan tidak mesti melulu bicara pendidikan formal kan, ya betul, kan, non gitu. formal juga. Nah, Iya. ketika tadi kita juga mendengar gitu ya, statement dari Kakak ketika kita nggak bisa memilih, masyarakat itu tidak boleh memilih, tidak bisa memilih mana dulu ekonomi, mana dulu kesehatan, atau mana dulu pendidikan. Nah, itu dampaknya langsung gitu Kak ke kita. Jadi pemerintah ini seolah-olah ya nanganin ekonomi enggak betul-betul, nanganin kesehatan juga nggak betul-betul, nanganin pendidikan apalagi prioritas yang seolah-olah nih pendidikan, kesekian. Nah, sampai kapan ini harus seperti ini kita, dalam arti mahasiswa nih mahasiswa, masyarakat nggak boleh memilih, tapi ya kita nggak bisa terus hidup di atas ketidakpastian yang katanya kita harus berdamai dengan corona, bentuknya aja nggak ada gitu kan ya. Nah nah iya itu Kak, jadi ya ini yang menjadi, keresahan kita gitu ya, apalagi kita pemuda-pemuda, ini dampaknya di sektor non formal seperti PAUD juga, psikologi ya Kak ya, tadi Kakak juga jelaskan tentang psikologi anak, tidak bisa, lalu yang di pendidikan dasar menengah pun anak, Kakak gitu ya, anak Kak Arif yang menjadi korban beban tugas seperti apa, lalu Iya. biaya pendidikan yang gimana Kak? Mau masuk SMA lagi PPDB, Iya, pusing nah kan. iya, belum lagi biaya pendidikan yang tetap harus bayar ya Kak ya, anaknya ya? Tetap harus Iya, bayar SPP, iya. tapi ya, pemerintah seolah-olah tidak terfasilitasi. Nah, masalah pemerataan teknologi nih Kak, di Indonesia nih, kan dari dulu sudah digaung-gaungkan 4.0, tapi saat ini seolah-olah ini menjadi rapid test di bidang pendidikan ya, masalah teknologi. Jadi wilayah mana aja yang bisa dijamin. Nah, ini kondisinya gimana nih Kak, untuk menangani ketika di kota-kota besar seperti kita mungkin masih bisa menggunakan Zoom untuk interaksi, tapi di kota-kota tertinggal itu sekolah bahkan kampus dinonaktifkan dulu. Nah, ini gimana nih Kak, agar semuanya tetap mendapatkan pendidikan yang katanya harus sama dan harus merata?
Sebentar, ada yang dari UGM nggak? Kalau ada, dari Fakultas Ekonomi, saya itu pernah ngobrol dengan, Mas, Riawan. Dia salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM. Saya me bilang ke dia, "Ekonomi itu harus diutamakan, Mas, dalam Mhm, kondisi seperti ini." Mas Riawan bilang sederhana, "Kalau ekonomi yang sifatnya sangat makro itu tar dulu, tapi ekonomi mhm. yang menyangkut dengan kebutuhan hidup sehari-hari itu emang harus diutamakan." Karena dalam situasi seperti sekarang ini yang harus diprioritaskan oleh negara adalah bagaimana supaya korban tidak jatuh. Kalau masalah ekonomi nanti kita bisa bangun ulang, kira-kira begitu ya. Ekonomi makro nih, dalam konteks makro bicara masalah fiskal, apalah dan lain sebagainya itu bisa dirancang ulang. Yang penting kita selamat dulu nih melalui, masa pandemi ini. Iya. Kira-kira, seperti itu. Jadi kalau tadi gitu, kalau buat saya, kalau situasinya sangat darurat sekali, itu adalah, yang menyangkut langsung dengan masalah nyawa dan kehidupan, itu harus diutamakan saya rasa. Nah, pertanyaan yang barusan begini, kita sadar nggak sih sekarang bahwa mungkin saja epicentrum penyebaran COVID-19 itu tidak lagi di kota? Mengingat, lebaran kemarin juga banyak kok yang bisa tembus mudik dan lain sebagainya. Bayangkan, saya, tinggal di Jakarta tapi aslinya dari Tasikmalaya, terus saya iseng-iseng nelepon keluarga saya yang ada di Tasik agak sedikit ke dalam gitu. Eee, Waktu itu Menteri Tenaga Kerja mengumumkan ada sekian juta, buruh sudah ter-PHK. Saya telepon, karena saya yakin tuh beberapa orang dari kampung saya itu bekerja di kota jadi buruh dan lain sebagainya. Saya telepon saudara saya di pelosok. Saya tanya, "Bagaimana situasinya di kampung?" Ternyata buruh-buruh yang di-PHK udah pada mudik semua, udah pergi ke sawah, udah pergi ke hutan, Mhm. dan lain sebagainya. Lebaran juga sama gitu, ya kan. Apalagi kemudian physical distancing, PSBB ketika lebaran kelihatannya melemah keketatannya. Karena apa? Orang takut tidak bisa beli baju baru juga, gitu ya. Saya Mmm. lihat di beberapa kota-kota kecil itu pusat-pusat perbelanjaan justru penuh, bahkan kemarin Tanah Abang juga penuh dan lain sebagainya. Ini jadi problem kalau menurut saya, di mana kemudian bisa bisa saja kemudian ini menjadi gelombang kedua penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tetapi orientasi kebijakan kok kayaknya ini mengarah kepada pelonggaran. Iya, sepakat, Mengarah Kak. pada pelonggaran dan lain sebagainya. Kalau kawan khawatir, kita juga khawatir. Nah, kita tuh sekarang lagi mencoba untuk mengkritik tadi sebenarnya, mengkritik, masalah pelonggaran dan lain sebagainya. Karena di beberapa daerah udah mulai dilonggarkan. Iya. Nah, bagaimana dengan di desa-desa? Justru saya khawatir karena itu tadi tuh yang saya bilang, jangan-jangan gitu ya penyebaran COVID-19 itu epicentrumnya sekarang sudah di kalau Jawa Barat misalnya ya, kamu kan orang Bandung. Di Jawa Iya, Kak. Barat misalnya, Bandung, mungkin udah melebar tuh ke Cianjur, Iya, ke Ciamis, Tasik, ke Sumedang. Tasik, Sumedang, ya kan, Subang mungkin. Mhm. Karena faktor tadi banyak orang mudik dan lain sebagainya. Terus Mhm. bagaimana dengan kampus-kampus ya sama gitu. Terus kalau ditanya bagaimana dengan kampus-kampus di wilayah yang katakanlah kemudian ada masalah dengan jaringan, yaitu tadi saya bilang, artinya pendidikan kita juga bias kelas. Artinya tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama gitu. Nah, ketika, kita tidak memiliki kesempatan yang sama karena faktor jaringan dan lain sebagainya, ada yang faktor jaringan, ada yang faktor juga masalah, kemampuan orang untuk membeli kuota gitu ya, dan lain-lain, ya itu yang harus difasilitasi oleh negara, oleh pemerintah, kan begitu. Iya, Kak. Kalau memang pemerintah memandang ini sebagai suatu hal yang penting. Caranya seperti apa? Banyaklah caranya, gitu. Oke. Berarti tadi masih problematika teknologi yang belum merata ya, Kak, dan nanti Tapi itu adalah menjadi begini, saya heeh, saya saya mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu ya bahwa, 4 hari ini juga ada sidang rakyat yang melawan undang-undang minerba tuh ya. iya ada, iya, Saya Kak. juga saya juga lihat di poster, Bung Merah nanti akan ngisi dan lain sebagainya. Eee, Memang kemudian di beberapa wilayah juga ada problem dengan ya kan kemudian kita meminta warga yang ada di
lingkar tambang itu kan pasti pelosok tuh. Memang kemudian Iya, jaringnya itu jadi problem sebenarnya. Walaupun iyalah pada akhirnya mereka juga bisa berkomunikasi. Tapi bayangkan ada yang satu akun dipakai berdua gitu, itu pun dia harus keluar dulu dari desanya iya. apa dan lain sebagainya. Heeh. Repot. Apalagi saya nggak tahu apakah sekarang banyak mahasiswa yang terjebak di kota tempat dia kuliah, sementara misalkan kampungnya di luar-luar gitu, dan dia nggak bisa balik kampung karena ada larangan dan lain sebagainya, Mmm. dia tinggal di kosan gitu. Iya kan, tinggal di kosan kebayang lah saya mah stres, apa, dan lain sebagainya. Di kosan juga mungkin hanya bisa bayangin aja kalau tinggal di kosan, mungkin beruntung teman-teman yang punya kos, agak luas kos-kosannya gitu, tapi kan tidak sedikit orang kos-kosannya kamarnya cuma dulu aja zaman saya kuliah paling 3 kali 4 gitu, habis itu juga keluar kamar susah, apa, dan lain sebagainya. Bayangkan berbulan-bulan terkurung di situ dengan tumpukan PR yang sangat banyak, luar biasa ada persoalan psikologis di situ. Iya, sepakat, Kak. Nah, kayak gitu berarti, seolah-olah pemerintah tidak memberi bekal dulu ya, Kak, terhadap pendidik tentang bagaimana sih harus manajemen, pemberian tugas dan lain-lain, soalnya bakal ngefek banget ya Iya, ke psikis para murid. Nah, menurut Kakak iya. dengan adanya SFH sampai detik ini gitu ya, kemungkinan di semester depan, tahun ajaran baru, apakah pemerintah ini akan memberlakukan lagi nih SFH sampai di Desember mungkin ya, padahal di sektor industri, di sektor ekonomi udah boleh berjalan, tapi kenapa di sektor pendidikan masih seolah-olah akan ada nih, SFH sampai Desember. Nah itu gimana, Kak? Ini agak repot memang di sektor pendidikan ya. Kenapa agak repotnya? Seperti saya bilang tadi dalam undang-undang kekarantinaan itu, yang disebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu hanya 3 sektor tuh tadi. Iya, iya, iya. Yang dibatasin tuh, kegiatan pendidikan, kegiatan peribadatan, keagamaan, ya kan, sama kerumunan di public Mhm. space, di ruang-ruang publik atau di pusat keramaian lah bahasanya seperti itu. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu tuh kenapa kenapa yang dipilih 3 hal ini gitu ya. Mungkin karena apa namanya kalau di sekolah sudah pastilah orang akan ketemu duduk dan lain sebagainya. Tapi di industri juga toh sama. Industri apa masuk di mana? Apakah masuk di pusat keramaian atau di mana kita nggak tahu. Nah, tetapi kan seharusnya kalau kita bicara masalah keselamatan diperlakukan sama gitu. Mau mahasiswa, mau buruh, mereka itu adalah warga negara Indonesia yang harus diselamatkan juga. Kalau konteksnya adalah untuk menanggulangi COVID, kenapa pendidikan atau mahasiswa itu diliburkan, tapi buruh tidak? Mungkin ada kaitannya dengan masalah produksi. Mungkin ada kaitannya dengan masalah produksi. Karena kan kita perlu mengkonsumsi barang. Kalau tidak ada yang Ah, memproduksi, repot kan begitu. Mungkin ya, iya, iya. mungkin seperti itu. Tetapi faktanya juga sekarang tuh banyak buruh-buruh yang di PHK. Banyak lah, udah kembali ke desa dan lain sebagainya. Gitu. Yang justru saya khawatirkan sekarang adalah begini, ketika mereka udah ke desa, mau nggak mau kemudian epicentrum penyebaran COVID itu bergeser ke desa, di mana desa itu sebagai sumber utama penyedia pangan, bayangkan ya, pangan kita kan dari desa semua Mhm, gitu. mhm. Bayangkan kalau mereka sudah tidak bisa berladang lagi, mereka sudah bisa berkebun lagi, tidak bisa ke sawah lagi, bagaimana nasib pangan kita?